Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zunik dengan NIM 444130086 dari kelas 4F Jurusan Agribisnis Universitas Kolej Ageng Litayasa. Di sini saya akan membuat tata cara analisis segresi linear sederhana pada case study 1 dengan menggunakan SPSS. Untuk case study-nya, seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada suatu roti ABC. Untuk kepentingan penelitian tersebut, diambil 12 responden. Berikut ini adalah data hasil penelitiannya. Pertanyaannya, analisis menggunakan aplikasi SPSS dan interpretasikanlah ke dalam bentuk persamaan regresi linear sederhana. Sebelum ke SPSS-nya, di-copy dulu datanya, cukup nilainya saja. Setelah itu buka aplikasi SPSS, ke data view, lalu dipaste data yang sudah di-copy. Maka akan muncul seperti ini, kemudian ke variable view, name-nya diganti menjadi variable X, dan variable Y. Untuk desimalnya di-nolkan saja. Selanjutnya di labelnya diberi nama untuk variable X itu kualitas produk. Dan untuk Y-nya keputusan pembelian. Selanjutnya ke measure di scale. Setelah itu bisa dilihat kembali di data view akan berubah seperti yang sudah di variable view. Selanjutnya ke analyze, regression, linear. Nah, untuk yang dependennya, masukkan variable Y atau keputusan pembelian, dan untuk independennya, variable X atau kualitas produk. Di statistiknya, di checklist bagian Durbin-Watson, continue untuk plots-nya, variable Y itu S receipt, dan untuk variable X-nya Z rate. Setelah itu sebelum di continue, di normal probability plot-nya di checklist dulu. Oke, setelah itu di OK. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Untuk interpretasinya, sebagai berikut. Variable dependent atau Y, keputusan pembelian. Variable independennya X, kualitas produk. P-value-nya alpha 0,05, one tile, dan t-tabelnya 1,81246. Untuk interpretasinya yang pertama ada variables enter atau remove. Dari hasil output dapat diketahui bahwa variable dependent keputusan pembelian Y tidak ada variabel yang dikeluarkan atau tidak ada yang remove. Kedua ada model summary. Model summary digunakan untuk melihat apakah berapa banyak pengaruh persen kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Hasil pada model summary ini ada korelasi R-square, edges R-square, sama standar error. Nah, untuk yang pertama ada korelasi. Berdasarkan hasil output dari nilai korelasinya, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih, R menunjukkan korelasi linear sederhana atau persen antara variabel X dan variabel Y yang didapat sebesar 0,138. Nah, korelasinya sebesar 0,138 berada pada tingkat korelasi yang sangat lemah. Artinya, hubungan kualitas produk hanya memiliki pengaruh sedikit terhadap keputusan pembelian konsumen pada toko roti ABC. Nah, untuk nilai R-square-nya, berdasarkan hasil output, nilai yang didapatkan itu sebesar 0,019. Apabila diubah pada bentuk persen, maka hasilnya 1,9%. Artinya, variabel X terdapat terhadap variabel Y sebesar 1,9%. Sedangkan sisanya sebesar 8,1 dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya di bagian adjust R-square, diketahui nilai adjust R-square yang didapat sebesar min 0,079. Hal ini biasanya menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan sangat lemah. Artinya bahwa model regresi yang digunakan tidak memiliki kemampuan memprediksi nilai variabel dependen dengan baik atau sangat terbatas. Di bagian D ada standar error of the estimate, berdasarkan hasil dari standar nilai yang didapatkan sebesar 5,249, merupakan hasil ukuran kesalahan nilai prediksi. Artinya, kesalahan dalam memprediksi keputusan pemberian variabel Y
memiliki nilai sebesar 5,249. Jadi semakin kecil standar errornya, semakin kecil juga prediksi kesalahannya. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga ada interpretasi dari ANOVA, nilai F hitung sebesar 0,195 dengan tingkat signifikansinya 0,668 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan pengaruh variabel Y kualitas produk tidak secara signifikan. Maaf, ini ada kesalahan variabel X. Kualitas produk tidak secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada toko roti ABC. Lalu ada koefisien atau koefisien regresi. Untuk narasinya sebagai berikut. Yang pertama itu ada unstandardized coefficient, merupakan nilai koefisien yang tidak terstandarisasi. Koefisien B terdiri dari nilai konstanta dan koefisien regresi, dan nilai ini yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear sederhana. Standar errornya merupakan nilai maksimum kesalahan yang didapat. Nilai ini dapat digunakan untuk mencari T hitung dengan cara koefisien dibagi standar error. Dan standar z-nya koefisien nilai untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dan variabel dependen. T hitung adalah pengujian signifikansi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk mengetahui hasil signifikan atau tidak, maka angka T hitung harus dibandingkan dengan tabel. Yang terakhir ada signifikansi, merupakan besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,5, artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal sebesar 5%. Dengan demikian, tingkat kepercayaan untuk pengambilan keputusan adalah benar. Dari hasil data output koefisien diketahui bahwa variabel Y-nya itu memiliki T hitungnya sebesar 0,442. 0,442. Dan sementara untuk T tabelnya 0,025 sama dengan 0,22814. Nilai ini didapatkan dari tabel T. Untuk ini kan nomor 10, dan untuk ininya 0,025, itu sebesar 2,22814. Selanjutnya di perhitungan T tabelnya, dapatkan alfa per 2 df pada tabel distribusi T. Nah, untuk alfa per 2 itu kan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Untuk df-nya itu sampel tadi 12, k-nya 2 jadi 10. Sehingga T tabel 2,22814 itu lebih besar dibandingkan T hitung 0,442, dan nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,668, di mana signifikansinya 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Terakhir ada persamaan model regresi. Diketahui berdasarkan hasil analisis yang didapat bahwa model regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan alpha plus beta X plus E. Untuk alfanya sebesar 53,250, dan untuk betanya 0,103 X plus E. Keterangannya adalah Y sebagai variabel dependen, Y sebagai variabel dependen. Tapi ininya harusnya di keputusan pembelian. Keputusan pembelian. Untuk alfanya konstanta, ini koefisien, dan untuk X-nya itu variabel independen, kualitas produk. Model regresinya didapatkan seperti ini. Y sama dengan 53,250 plus 0,103X plus E atau error. Nah, untuk dari plotnya dihasilkan sebagai berikut. Atau bisa juga lihat di sini. Untuk normal PP plotnya, regresinya seperti ini, ada garis lurus. Dan untuk scatter plotnya juga didapatkan seperti ini. Cukup sekian untuk tata cara analisis regresi linear sederhana pada case tadi 1 dengan menggunakan SPSS.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.